air keras, nyiram nih bang, mati lo. Saya sempet nengok, kenal tuh sini samping. Oh ini tuh, yang baru kena di mana? Kepala. Turun semua itu bang, satu basis ngejar. Udah gitu, terus gimana man gitu, gas man. Kita sempet ngegas bang, nabrak motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Keramat Raya Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau dari 6 Keramat Raya. Langsung aja kita suruh perkenalkan nih narasumber kita nih. Ya. Monggo. Nama siapa? Nama Iman bang. Nama aslinya? Iman Kurniadi. Nama asli Iman Kurniadi. Panggilan sekolah? Iman. Basis? 9A. Basis 9A. Berarti alumni tahun berapa? 2012-2013. Alumni 2012-2013 berarti Ya. masuk sekolah tahun 2010. 2010. Basis 9A. Bom itu apa artinya? Bekasi of member itu. Wah, Bekasi of member. Bom. Itu tahu dari mana apa namanya bom itu? Bekasi of member itu. Dari alumni emang dijulukan bom itu. Sejarahnya tahu? Sejarahnya kita juga kurang tahu tuh. Nggak tahu. Pokoknya ikut-ikutan aja ya. Ikutan aja, iya, Bom bener. 9A. Ya. Bom aja. Bom 9A. Aktivitas? Aktivitas kita kerja aja udah bang. Oh, kerja Kerja biasa lah, percetakan gitu. Oh, percetakan berarti urusan percetakan aman lah ya. Aman lah. Aman bisa Bisa. Siap. Nah, ini kawan kita ini, brother kita ini kerja di percetakan. Untuk para alumni Keramat Raya yang ingin Jamri aja. pesan atau bagaimana gitu kan terkait percetakan bisa nih ke Bisa. Bro Imam. Iman. Oke. Bro Iman ya, Bro Iya. Iman bisa Bro Iman di daerah mana percetakannya? Kemayoran. Di Kemayoran. Jadi kawan-kawan alumni yang pengen ada kegiatan segala macam bisa hubungin Bro Iman, harga bisa nego. Harga kawan ya? Harga kawan. Atau lawan? Yang pasti harga kawan. Harga kawan. Iya. Sekarang udah gak ada lawan ya? Iya udah nggak Udah ada. nggak ada. Terus apa namanya udah keluarga? Belum. Kenapa? Belum ketemu jodohnya. Ya. Kenapa? Ada sih. Pacar ada. Pacar ada. Oh, pacar ada. Pacaran udah lama. Baru sih yang ini baru. Yang ini emang yang sebelumnya? Udah lama udahan. Udahan kenapa udahan? Pak jodoh sih. Oh. Aku bukan jodohnya. Ya bro, Iya. berarti belum berkeluarga ya? Belum. Belum Iya. keluarga. Umur berapa sekarang perkiraan? 26 lah. 26 sama 27. 26 sama udah nikah. Udah punya planning sih ke situ. Udah planning, udah mulai nabung lah ya. Mulai ya. Dari apa istilahnya? Ini yang bakal jadi calon atau bagaimana nih? Insya Allah lah. Insya Allah. Kok sekolah di Jakarta juga kalau ininya? Sekolah sih di Jakarta juga sama. 26. Kalau dia udah fokus kerja sekarang gitu. Cuma cewek usia berapa? Ya lebih muda deh. Lebih mudanya? Nah, Berapa tahun? ya 21-an lah, 20 lah. Cocok lah. Iya, Ya kan? beda tipis-tipis. Tinggal tentuin tanggal, ya kan? Secara umur udah matang. Undang seluruh alumni Keramat Raya nih buat datang nih. Mantap. Ya kan? Kita Ya, tunggu insya Allah nih, doain Bro aja. Iman nih. Iya. Nah, kita Bro Iman, kita akan Iya. nostalgia bercerita tentang Bro Iman waktu sekolah di 6 Keramat Raya ini, basis 9A ini. Di Bro Iman masuk tahun 2010, lulus Lulusan 2012, 2013. Nah, istilahnya ada kisah-kisah Bro Iman selama sekolah kita sharing lah ya, kita Iya. nostalgia. Nah, itu Bro Iman rumah di mana? Rumah di Klender dulu, Lendernya tepatnya di kawasan kawasan ini, Gadung. Bulak Pancong. Bulang Pancong. Iya, Bulang Pancong. Bulang Pancong itu kalau nggak salah itu di belakang itu Di belakang Ramayana itu. Iya. Iya, Bang. jualan-jualan pancong klender kan? Iya benar itu situ yang pinggir jalan. Iya. Oh di situ rumah. Iya. Itu kalau nggak salah namanya apa gitu, klender atau kebun klender apa gitu. Klender lama maksudnya itu. Masuknya klender lama Iya, ya. Klender lama. Nah itu rumah di situ, Iya. sekolahan di Keramat Raya. Iya. Kenapa bisa nyampe ke situ? Emang pengen sekolah di situ juga sih awal mulanya.
gitu loh. Emang SMP di mana? SMP 198 kita. 198 di mana? Daerah Kebon Singkong itu, daerah Kebon Singkong. Klender juga. Klender juga. Iya, masuk. maksud aku itu tadi Klender itu Kebon Kebon Singkong. Singkong, iya. Ya. Nah, SMP di situ. SMP tapi pas SMP apa namanya sering-sering duduk orang gitu. Ya ikut-ikut juga, cuma ibaratnya jarang-jarang gitu bang kita tampil. Oh, Gitu. pas SMP lulus langsung ada keinginan langsung KR tuh. Enggak, awalnya kita bonser bang, kan pilihan sekolah ada 3. Ah, 3 mana aja? Bonser, KR, udah masuknya. Terus akhirnya Masuknya dari bonser kita geser nih, masuk ke inian bang, apa namanya, KR langsung. tapi lihat 3 tuh, konsep 3 KR non KR. Iya. Negeri semua tuh. Negeri semua itu 3-3-nya. Yang kegeser yang pertama Bonser, pilih sisa 2. bisa 2. Nah, terus Kita dapetnya di KR. dapatnya di KR. Iya. Belum keluar tuh. Belum. Tapi udah dipilih aja KR. Iya, udah pilih KR. Tapi sebelumnya udah tahu apa namanya KR itu udah tahu sebelumnya. Tahu KR tahu dari siapa. banyak cerita-cerita gini lah gitulah tentang sekolah ini gitu loh. Kalau sekolah itu Ya gitulah orang tawaran tahu apa kan. gitu. Kenapa Iya. kenapa malah milihnya di 6 KR? Awal Apa tuh? mulanya dari orang tua sih bilangnya jangan karena kejauhan gitu awal terus? mulanya. Kita juga ibaratnya pikir juga awalnya ke situ bang, cuma karena dorongan hati ya kan, orang tuh mikirin orang tua juga, itu kan sekolah negeri bang. Iya. Ngeringanin lah biaya orang tua gitu Betul, loh. betul. Istilahnya ya udahlah mau gimana, kita masuk tuh akhirnya ke sekolah itu. 6 KR itu. 6 KR itu Itu ngambil jurusan apa nih? permesinan kita. Maksudnya mesin 1. Era itu IPK-nya apa yang nilainya cukup lumayan loh kalau Lumayan sih, iya. Berarti waktu SMP nilainya bagus tuh. Lumayan sih bang itu. Lumayannya gimana? Hitungan nem sih di situ tuh kita. Nemnya berapa waktu SMP tuh? Nemnya kalau salah 20 30 tuh lupa. Akhirnya bisa lah ya. 48-an ya. 48-an kalau nggak salah. 48-an akhirnya bisa 48 sih. bisa keterima. Kita lupa inget itu udah lumayan lama sih bang. Akhirnya bisa masuk mengkayar tuh ya. Ya, Diterima iya. lah di mengkayar di Sekolah permesinan. Itu waktu masuk di mengkayar itu berapa kelas? Berapa kelas sih? Angkatan ente itu pas ente masuk itu Ada 30 mah. 30 orangan. 30 orang satu kelas. Satu kelas. Di permesinan sendiri ada berapa kelas? 2, mesin 1 mah mesin 2. Mesin 1 sama mesin 2. Iya. Itu di kalau di apa di mengkayar itu dia ada berapa jurusan sih? Otomotif, mesin, Heeh. sama listrik, udah itu doang sih setahu kita. Oh, Zamannya kita. Multimedia belum ada. Belum ada ya, baru tiga itu ya. Baru tahun berapa itu multimedia. Permesinan, otomotif, Listrik. listrik. Oh, bangunannya udah dihilangin ya. Iya. Sebelumnya tuh di era gue itu ada bangunan juga. Oh ada ya. Era gue ada bangunan, cuma mungkin udah dihilangin Iya, ya. udah hilang. Terus multimedia baru sekarang muncul, gitu kan. Nah, ente masuk di 6 KR, akhirnya budut ente lepas tuh. Iya. Budut ente lepas. Ente masuk situ ngalamin dong tataran gitu. Waduh bang, Gimana? ngalamin banget bang, bener iya. Kita ikutin alurnya aja gitu. Alumni ikutin alurnya aja. Tatarannya itu berapa hari di 6 itu? Hampir tiap hari bang kita bang tatar bang beneran. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Ya, kan pertama masuk kan pakai ini, pakai apa namanya celana SMP dong. Iya iya. Celana SMP kan itu berapa hari pakai celana SMP? Pas itu 3 hari kalau nggak salah deh. 3 hari. 3 hari. Nah 3 hari itu kan ibaratnya itu kan era-eranya namanya apa sih mos atau Mos ya masih orientasi siswa ya Ah. itu bagaimana tuh ngalamin? Mos ketiga bang, terakhir itu kita Gimana tuh? lagi nunggu niatnya nunggu mikrolet namanya seragam kita masih SMP ya kan. Lagi nunggu mikrolet dikenari bang. Tiba-tiba P2 miring nih bang. P2 patas P2 miring atau orangnya hitam-hitam banget itu bang, nggak tahu lah di batas sekolah samping lah itu Iya. seberang kan. Dari lampu merah itu ada sebelah kanan ya sekolahnya. Kata saya ini orangnya hitam-hitam banget ya kan. Tiba-tiba dia turun langsung teriak tuh bang, Israel nih gitu ya kan. Itu kita diuber-uber bang pakai celana SMP. Dia tahu kalau kita tuh ibaratnya abis mos di sekolah KR gitu. Oh iya. Awal mula tuh terbirit-birit kita bang habis sepatu copot Masuk ke dalam? masuk ke dalam bang. Gitu. Wah, Nari kacau, tuh. iya. Nari. Pas itu hari ketiga tuh. Iya, hari ketiga. pertamanya ente masuk Biasa aja gitu. biasa aja. Anteng, Nggak ada kenalan-kenalan, nggak ada ini basis juga nggak ada, nggak ada. ikutin mos aja gitu. Pas 2 sama Sama. nggak ada ini. Nah itu pas hari ketiganya Hari itu ketiganya iya. nggak ada baru. pembagian juga, nggak ada pembagian basis ini
Nggak ada. nggak ada, nggak ada. Tapi ente udah tahu basis-basisnya pas sekolah di situ. Basis-basisnya belum, pas masuk seragam abu-abu baru kita tahu basis-basisnya awal Itu mula. pas ente dikejar-kejar sama Israel itu masuk ke dalam itu, oh ente bisa ibaratnya pas dia teriak Israel nih gitu kan, ente langsung tahu tuh ente bisa ibaratnya tahu kalau itu musuh. Tahu, habis sih bubut lurit Oh iya. Tapi ada abang-abang kelas ente di situ. nggak ada. Pakai semuanya pakai SMP. Kehitung jari itu anak 9 semua sih lainnya. Jalurnya sama soalnya sama kita semua itu. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Iya bang. Kalau anak-anak 9A itu nongkrongnya 6KR itu di mana nih? 6 KR, baca sampai dulu nih 9A. 9A biasa di Dati. Kalau di sekolahan berangkatnya, kalau misalnya di sekolah 6KR itu kan biasa ada titik nih. Iya. 40 misalkan di gerbang. Iya. Terus basis ini. Kalau 9A di mana? Kalau 9A masuknya tuh di Kodim. Oh di Kodim. Kodim. Kalau di sekolahannya, kalau mau naik para 9A nya dari mana? Lampu merah bang. Lampu Pos- merah. Pos polisi itu ada tuh patokannya pos polisi bang, ada sebelah kiri. Pos polisi, iya, lampu merah nih. Ada sebelah kiri dia. Tinong-tinong tuh. Depannya kan ada pos polisi, kita lurus situ. Pas buat belokan 9A kan itu. Nah itu berarti nanti pas lagi nunggu di situ tuh Iya. Israel lewat itu ceritanya ente mau naik mobil. Enggak, itu beda. Itu pas kita zamannya pulang sekolah bang. Ah, pas Di pulang Bantai, iya. Pas pulang sekolah itu ente berhenti di mana itu posisinya pas dibantai sama Israel itu? Di Banyak mana? hal tuh persis. Oh harus sekolah. Harus sekolah, iya. Habis sekolah, Lagi mau sekolah lagi kali nunggu, situ diturunin sama mereka. Iya. Yang lain kan, yang lainnya banyak gak tuh? Udah pada pulang. Udah pada pulang. Sisain ente doang. Iya. Ada Oh. satu basis itu sudah naik. 9A semua. 9A Oh berarti semua. kalau 9A itu kalau mau naik basis itu darinya halte ya? Dari halte Kenari. Dari halte Kenari. Lumayan jalan dulu lah. ada sekolah. Jalan dulu sampai halte Kenari baru naik ya 9A ya. Iya. 9A. Nah itu pas kejadian itu gimana tuh? Pas diturunin itu ente kabur. Kabur kita bang. Iya. Seadanya itu. Tapi ada korbannya. Alhamdulillah nggak ada. Cuma sepatu dong. Sepatunya Sepatu kita, istilahnya sepatu teman-teman kita. Lepas. Itu lepas. Bukan lepas, emang kita lepasin biar bisa lari gitu. Oh iya. Biar bisa lari. Emang kalau pakai sepatu nggak bisa lari? Berat bang. Berarti pas diturunin ente masih sempet-sempetnya buka sepatu dong? Enggak, cuma gini terus Oh. kayak pakai kaki itu bang, kita lari. Kalau biasanya kan gini kan kalau Iya. udah diserang begitu kan kita udah nggak mikirin sepatu, Iya. udah lari aja kan. Tapi ente masih Masih sempet-sempet bisa, sepatu ya? iya. Pas sepatu, tinggalin sepatu istilahnya. Nah tuh udah tuh hari pas penataran tuh ente ngalamin Iya. diserang Israel tuh. Nah terus besoknya ente udah dikasih pengumuman dong sama sekolah kan. Iya. Pakai seragam abu-abu tuh hari pertama ente pakai seragam abu-abu gimana tuh? Wah dibantai bang kita bang. Aman? Iya, pas mau pulang itu di daerah Berang kalau nggak salah. Berangkatnya aman ya? Ente Berangkat aman. naik basis Pulang, atau Bang. gimana? Naik basis. Naik basis aman. Heeh. Terus pas pulangnya Pas pulangnya gitu, dibantai gitu itu. di gimana? Di Berang, daerah Berang, pertengahan Berang, Tegalan. Oh di Tegalan aman. Tegalan itu. Kalau nggak salah mah Karya Guna, Hmm. yang Karya Guna. Itu gimana tuh? Wah, itu kaca pecah-pecahan itu bang, kita di dalam nggak mau turun tuh, istilahnya gitu. Berapa orang anak sebelah-sebelahnya? Lumayan ramai bang itu bang, istilahnya. Abis itu di stick keliling bang. Kita hitung orang itu. ditungguin tuh sama mereka. Kita hitung orang itu istilahnya. Itu kelas 1 doang atau sama kelas 2, kelas 3? Kayaknya juga lumayan ramai itu bang, sebagian ada yang turun kan, tapi kan kita baru sekolah, kita nggak turun dalam patas saya udah sebagian ada yang turun, cuma kan posisi emang udah pecah duluan. Oh. Gitu loh, patas itu udah di stick keliling gitu. Heeh. Untung ada perlawanan di kelas 3, kelas 2. Oh berarti ada bareng sama kelas 2, kelas 3? Iya, ada perlawanan juga, cuma karena udah di stick keliling, patas pecah gitu. Oh iya, kalau 9A di zamannya ente itu 6KM-nya itu bom itu nyampe mana basisnya? Basisnya Pondok Kopi, Keranji, mentok di Keranji bener. Keranji Cakung itu bang. Itu titik kumpul untuk apa namanya barang-barang yang patas 9A-nya itu di mana? Di Kodim. Di Kodim. Yang di Pospol tuh. Kodim Pospol itu daerah Jatinegara. Jatinegara ya. Itu Yang itu Perumpung. berarti yang rumahnya di fotokopi, yang rumahnya di Klender, dia naik kendaraan dulu ya. Iya, naik kendaraan dulu masing-masing. baru ngumpul Kumpul di Kodim, baru berangkat ya. baru berangkat. Oh iya 9A. Itu pas diserang di Karyaguna itu di Berjalan itu ada korban anak-anak? Alhamdulillah sih nggak ada bang istilahnya gitu. Gimana caranya adik kelas ini
bisa pulang gitu sebenarnya dari anak kelas 12 kayak gitu. Nah itu Alhamdulillah kita bisa pulang. Cuma pas udah nyampe rumah ya kan, kita ngomong nih sama orang tua, mak angkat tangan udah nggak mau sekolah lagi di situ mak. apa? Iya inget aja tuh. Ya, terus kalau kata orang tua, emang kenapa sih Tong gitu? Nah, kok manggilnya Tong sih? Iya kan kita orang Sunda bang. Oh, Iya. kalau orang Sunda itu Tong itu Nah gitu. anak laki-laki. Iya. Kalau anak perempuan Neng, Ting. neng. Oh Neng, kalau Neng anak perempuan. Iya. Kalau lelaki Tong. Tong. Sunda, oh berarti nanti Sundanya mana? Sunda itu telepon mah. Oh telepon dari apa? Dari orang tua bukan. Maksudnya dari SD di sekolah di Sunda atau Di Cirebon? Sunda. Oh SD-nya di Cirebon. Oh iya telepon. Masuk SMP ke Jakarta. Pindah dari ya, pindah ya orang tua ke Jakarta ya. Nah, itu terus gimana tuh? Ente bilang ke orang tua, mak udah nggak kuat ya mak, ya kan udah nggak kuat di sekolah di situ nih, gara-garanya apa gitu kan? Tiap pulang dipalangin sekolah susu. Terus kata orang tua gimana? Emang kenapa sih Tong? Nah, Iya mau bayangin aja, Iman baru pertama pakai seragam STM udah dibantai mak. Gitu, makan. Wah Iman udah mas sekolah di lain-lain aja lah. Gitu nggak apa-apa, ibaratnya swasta juga. Ya, kita bilang gitu tuh sama orang tua. Terus ada nih teman nih ngomong ya kan, Man gitu. Kan dia tahu tuh kita mau berhenti dari KR tuh bang mulai. Terus dia ngedorong saya buat sekolah di situ ceritanya. Ya kan, Man udah man. Lanjutin aja sekolah di KR, ngeringatin orang tua lah. itu yang ngomong abang kelas, temen kelas, Lintingan kita. apa angkatan? Dulu dia SMP sama kita. Oh, Namanya Mustaqim tuh. oh Mustaqim. Iya. Ini luar biasa nih Mustaqim ini kompornya juga nih. Orang mau pindah sekolah di komporin seperti situ. Itu enggak baju 9A juga. Sembilan juga. Dari juga. SMP dia bareng Apa sama yang kita dia juga. terima kasih ya Mustaqim ya kan? Berkat dia ngomporin ente, ya nggak jadi pindah. Lulus kan? Lulus kan nih? Lulus. Lulus ya, lulus tuh. Mustaqim luar biasa ini. Lulus kita. Kelas 9A ya. Iya, 9A. Makasih Mustaqim ya. Nih Mustaqim panggilannya apa di Kaya? Takim juga. Takim juga nih. Takim. Buat Takim 9A nih, terima kasih nih. Bro Imam akhirnya dikomporin nama ente, komporinnya dengan baik ya. Dengan baik. Lulus. Akhirnya Luar biasa lulus. Mas ini. Itu boleh tuh orang-orang kayak gitu Iya. di tuh buat komporin makanya. Iya bener. Buat komporin yang positif. Bener. Ya. Bener. Nah, Terus terus itu ya. ente ngomong orang tua ngomong kayak gitu, kenapa ditong gini kan? Terus ente dapat dari Takim, udah lanjut sekolah aja lah gitu kan. Nah, terus tanggapan orang tua gimana? Akhirnya enggak, awal mulai saya bilang dulu sama Takim. Kim, Oh, lu Takim. ngomong dulu sama orang tua gua. Gitu. Kalau gua sekolah bareng sama lu nih, gitu, ya diizinin. Istilahnya ada temennya lah, Iman sekolah jauh juga. Akhirnya Mustaqim ini temuin orang tua kita nih. Alhamdulillah diizinin gitu buat sekolah di boleh. KR ini nih. Ente juga akhirnya dulu nih percaya nih sama Takim nih. Iya. Ya kan? Orang Akhirnya tua juga sebaliknya lu sama Takim. walaupun ente udah cerita begitu, tapi Iya. orang tua nggak ada was-was gitu, nggak ada. Dia tahu kita sih ibaratnya apa ya? Kalau kita udah maunya itu ya udah gitu. Oh gitu, tapi orang tua nggak ngasih apa yang kalau Pikir-pikir dua kali lah. Dua kali. Enggak mah Iman udah mikir-mikir kok udah Iman kan sekolah di situ aja gitu. Nah itu yang di kampung ente itu yang di Klender itu sekolah di Klender itu banyak yang dari Klender. Lumayan sih bang karena bukannya Klender sih, jadi kebun singkong Oh, ada oh. juga ada basisan Mudokopi Buaran juga Ya, ada. ada kayu baju barengannya banyak lah ya, Barengannya banyak. sampai ke Kodim itu barengannya Iya. banyak lah ya. Nah terus akhirnya setelah dapat ACC lah orang tua lulu ya kan, Iya. dengan rayon bombanya Hakim nih kan, akhirnya wah oke lah Iya, gitu, iya. meyakinkan juga kan. Akhirnya lanjut tuh ente sekolah tuh. Lanjut. Itu gimana tuh? Pas lanjut ente kemarin hari pertama pakai putih abu-abu ente dibantai ente nyerah. Ngomong sama orang tua, Hakim masuk, ente lanjut sekolah. Lanjut sekolah kita Nah terus gimana tuh? buat kulit bang. Kuis. Buat kulit. Iya. Ini. Buat kulit bang kita. Itu saran siapa sih bobo begitu? Takut bang bisa sekarang ini aja ya kan, SMP aja dibantai istilahnya baju seragam SMP baru masuk ketiga udah dibantai. Baru pertama masuk sekolah pakai seragam abu-abu dibantai, ya udah besok kan saya sekolah lagi saya siapin celurit dalam tas. Orang tua sih nggak tahu. Itu inisiatif sendiri apa dari Inisiatif Takim sendiri. nih? Inisiatif sendiri. Bukan Takim. Enggak. Wah Takim jangan nih. Takim enggak. Nggak tahu dia. Ya nggak tahu ya. Itu inisiatif sendiri. Itu beli di mana? Emang udah pegangan kita dari SMP gitu ibaratnya. Dari Punya SMP. senjata tersendiri lah. Gitu. Berarti dari SMP itu ikut-ikut tawuran. Ya? Ikut tawuran. Nah ikut-ikut tawuran dari SMP ente punya sajam itu Ah, akhirnya dipakai lah.
Iya, istilahnya kalau kata kita buat jaga-jaga lah. Berarti senjata itu senjata leluhur dong. Senjata warisan dari dari SMP. SMP itu Sejarah dong ya. sejarah Dipakai lagi ya buat ATM-nya. Buat Itu apa STM. itu? Celurit bang, Nomor berapa? nomor 3. Oh nomor 3. Nomor 3. Itu kulit apa masih mengkilap atau karat? Besi baja hitam. Nah itu Besi baja hitam. ente inisiatif sendiri bawa begitu. Emang aja nggak takut kalau di jalan ada polisi? Ya kita sih kayak sebenarnya mikir 2 kali bang, takut juga. Cuman namanya kita berpikir buat jaga-jaga takut kenapa-napa di jalan istilahnya kan gitu. Nah yaudah akhirnya kita bawalah tuh. Tapi kawan-kawan ini tahu nggak ente bawa begitu? Nggak tahu bang. Diem aja nggak tahu ya. Iya, Itu masih kita juga aja. diam aja. Nah terus pas ente bawa begituan berangkat sekolah gimana tuh? Pas apa tuh? Bentrok juga bang itu. Bentrok di mana aja? Kejadian pas 1 itu kita bentrok di Kodim juga bang. Pas pulang sekolahnya ya. Oh pas pulang sekolah bentrok di Kodim. Di Kodim ketemunya sama ada anak STM juga. STM mana tuh? Dia STM Budi Murni bang. Oh iya, 1, 2. 1. Oh iya, terus Kita di situ ibaratnya bentrok yang maju mundur deh istilahnya gitu ya kan. ada Sari, maju mundur cantik. Maju mundur itu menang, kalah atau imbang nih? Imbang pas di atas tapi kita menang. Oh gitu. Atas pedati itu bang. Pokoknya maju mundur, titik akhirnya dia menang. Kita yang menang. Iya berarti seorang GNT bagus dong. Ya ibaratnya disitulah Apa ibaratnya itu gimana ya. Jadi kita bukan cari nama atau apa di sekolah. Jadi ya anak kelas 3, kelas 2 ini ngelihat kita gitu loh bang sebenarnya begitu. Oh, itu baru kelas 1 aja Iya. udah Iya, seperti itu ya di pedati ya. Itu BM-nya jebol lah ya. Jebol, BM jebol terus dari pihak mereka atau pihak NT ada korban? Nggak ada bang. Di situ cuma kita cuma bacok-bacokan aja sih sebenarnya bang. Gitu. Cuma nggak ada yang luka sih alhamdulillahnya gitu. Emang nanti bobos dan sajak kayak gitu, baju kayak gitu. Emang itu gini berani, maksudnya tega gitu ngebahas gitu. Gimana ya? Kalau nggak begitu kita nggak bisa pulang sih bang. Jadi ibaratnya tos-tosan aja dah. Gitu. Kalau gua yang luka, ya lu juga. Kalau istilahnya kalau gua luka ya lu juga luka gitu aja. Satu sama lah minimal gitu. Yang penting kita bisa pulang aja dulu Tapi deh. anak sedang aja orangnya banyak kali di Kodim nih. Banyak bang. Ada berapa orangan? Lumayan banyak. Itu ada kali 20 mah ada. Oh, itu lumayan lah. Itu udah berikut sama kelas 2, kelas 3-nya. Iya ada. Kelas 3 itu siapa yang anak 9A-nya yang bisa kayak apa? Yang ente kenal? Kebot bang. Oh, Bokebot yang bawa. Iya, pas Yang awal ente itu. yang awal kita. Itu ada kelas 1 ente ada kenangan lagi tuh. Pas lulus kelas 2 bang, pas lulus kelas 2 lagi. Pas naik kelas 2. Pas naik kelas 2 maksudnya Kelas 2 gimana tuh? Ada kenangan? ada kenangan bang. Gimana tuh? Tragedi air keras, siram air keras juga Sama? tuh ada. Gitu. Sama Tubun Gimana? di Jatinegara bang, Kolong Wadi. Itu terus gimana tuh? Awal mulanya kita keluar PKL bang. Itu berangkat atau pulang atau PK? Oh, PKL. Pulang sekolah gitu. Pulang sekolah terus. Kejadian pulang sekolah. Aha. Awal mulanya saya kan PKL, kelar PKL melihat temen nih awal mulanya, ya kan temen satu kelas, satu basis juga dia. Mukanya korengan bang, awal mulanya. Nah, terus saya kan baru kelar PKL, kita kan baru kelar PKL kan. PKL langsung pulangnya ke sekolah. Enggak, maksudnya libur dulu sehari besoknya Baru sekolah. baru sekolah. Apa sekolah melihat temen yang korengan. Iya. Korengan kenapa? Kena air keras bang dia ternyata. Gitu. Ya kan kita nanya tuh sama dia. Itu teman sekolah itu satu Teman angkatan sekolah, tuh. satu Siapa angkatan. namanya tuh? Iam. Iya, si Iam kena air keras. Nah, terus akhirnya Kita ente nanya ngeliat, dong. terus Parah banget itu muka lu korengan gitu, kita bilang gitu ya kan. Ini mah parah kata dia gitu, habis ribut gua sama Tubun kalau tadi gitu. Gua siram air keras gitu, hati-hati man ribut sama Tubun. Gitu. Terus dia bawa air keras gitu, dia juga gawang sama Jawa 700 katanya. Jawa 700. Kampung Jawa ya? Kampung Jawa, Kampung Jawa, iya benar. Di situ kita kayak ngeremin air itu bang. Gitu. Mikirnya air putih masa ya bisa bikin luka gitu loh. Nggak percaya lah. Iya nggak percaya gitu awal mulanya. Nggak tahu kenapa ada perasaan ini juga bang, deg-degan juga gitu loh. Ya kan. Nggak tahu kenapa lah pas pulang sekolah itu.
Oh dari pas pulang sekolah tuh itu udah ada perasaan gak enak ya? Nggak enak benar itu. Terus Oh. sampai kita lanjutin. Iya, di situ sempat kita minta apa barang sama temen naik motor, niatnya nggak pengen ngebasis gitu loh awal mulanya ya. Oh teman ada yang ngajakin naik motor? Enggak, kita ngomong sama dia. Terus? Kan, Pai, gue pulang sekolah bareng lo aja ya gitu. Perasaan gue lagi nggak enak ini. Gitu. Terus? Ya kan. Dibilang ya udah mantap pulang sekolah gue tungguin di depan sekolah Kramat Raya gitu di daerah kan. Tiba-tiba emang dia ada di situ bang, emang ada depan gerbang. Perut nih bang mules kayak kan kayak gitu. Mules akhirnya kita ngomong sama dia dong, mau ke kamar mandi dulu. Di situ pas kita kelar dari kamar mandi keluar lagi ke depan gerbang dia udah nggak ada bang. Dia kan kaget, sedangkan di kenari udah pada tepok-tepok, man gitu. Ya tepok-tepok itu siapa? Basisan kita juga, bahkan ada basisan lain juga di situ. Kok ya mau gimana ya? Dan akhirnya kita ikut. Terus Panjang jalan sih dari Matraman gitu, Tegalan, Berlan, Kelor, aman aja bang. sudah aman tuh. Terus jam berapa tuh? Jam 1 jam pulang sekolah? Enggak, jam 2 di Bang salah. Oh jam 2 tuh aman tuh, sampai Berlan aman tuh. Aman ya. Kelor juga aman. Masih Jatinegara. Ya kan? Kalau nggak salah itu di ini orang bilangnya apa ya? Ampas Bogor bang, Jatinegara bang. Nah, turun di Ampas Bogor tuh kita tuh. Jadi tuh kalau 40 itu kan belok tuh ke arah Kampung Melayu. Kalau kita masih lanjut bang, lurus jalan kaki. Iya. Kita di situ naik P40 bang. Gitu. Yang P40 kan ada. Nah, 40 terus? Iya, 40 belok. Yang anak-anak 40 kita lurus nih ceritanya. Ke arah Kaudim Jatinegara. Ternyata dia di situ rame bang. Emang dia mau balikin. Gitu. Awal mulanya dia tuh emang jebol sama teman kita itu si Am. Oh, awalnya pernah ribut sama Iam, jebol. Iya. Si Am ngomong, nanti mau balikin nih man, gitu. Perasaan kita di situ nggak enak nih ceritanya. Tapi dia udah ngomong kalau mereka mau ngebalikin ke anak-anak. Iya. Anak tetap aja. Tetap jalan aja. Gitu. Sos-sosan aja lah. Terus? Ya udahlah akhirnya ketemu-temunya ya itu di Kodim. Itu mereka Bahkan di situ ada anaknya bang, anak Bonser sama anak Malaka ada di situ. gabung sama mereka. Gabung sama mereka nungguin anak kaya karena sebagian besar anak Bonser nggak bisa pulang bang. Ya ke arah Buaran Pondokopi nggak bisa pulang soalnya kan dia dimantekin di situ pas kolong bang di situ. Berarti Kolong Kodim. berarti akhirnya itu gabung tuh sama Bonser sama Malaka. Iya. Gabung. Bongkar. Gabung terus akhirnya jalan. Akhirnya jalan. Nyamperin mereka tuh. Bentrokin Akhirnya mereka. bentrok lagi. Dan banyak tuh, KR, Bonser, Malaka. Sama dia juga gabung juga. Gabungnya siapa? Jawa 700 Jawa sama Tugu doang. Iya. Nah, terus Ajet juga kayaknya ada deh situ. gabung juga mereka. Ketika dia ini Nah, terus kayaknya. pas bentrok itu jadi bagaimana? Pas bentrok kita emang bentrok kan begini bang. Nah, Kalau kita lari dari jalan Baswe bang, awal mulanya pas di lampu merah udah dikasih celurit bang. Kita dari teman Niman pegang celurit. kan biasanya dia bawa. Itu lagi nggak bawa kan? Oh. Lagi nggak bawa kita itu kasih ini celurit Niman pegang celurit. Nah, terus Akhirnya kita pegang. Mau gimana lagi udah pegang ini kan istilahnya gitu. Pede aja kita bang. Yang lain pada ribut di bawah, kita di jalan Baswe ini nyerong gitu bang. terus Anak-anaknya dia di bacok sini bacok sono. tapi di mana enggak tuh? Nggak kena sih bang, jago pada ngelesin. Terus pokoknya Pak, anak-anak di kiri ente ke kanan hilang langsung ente baju pada ngeles semua tuh. Iya, Terus kayak gitu. Tapi seperti situ main sengket-sengketan sih ada di situ ada. Sama anak tubuhnya juga ada. Cuma ibaratnya kan dulu kan keseringan naruh tas tuh di sini bang kita nahan. tas ditaruh di sini kita tangkis itu aja. Istilahnya jangan apa ibaratnya luka lah di bagian apa gitu. Iya. Di situ posisi ribut begitu tiba-tiba ada bang dari samping ini bobo air keras bang. Sebelumnya itu udah dikasih tahu tuh. Iya. Ya kan? Tapi ente tahu kalau dia bawa air keras. Nggak tahu Bawa air putih gitu ente melihat. nggak ngerti juga bang. Nggak tahu. Kita lagi fokus sama satu orang ini main tipa-tipaan nih bang. Iya. Istilah main bacok-bacok ada gitu ya sama saya. Dari sini dari sebelah kiri ini
anak-anak ini tuh lari bawa air keras, nyiram nih bang, mati lo. Gitu. Saya sempet nengok, kenal lah tuh sini samping. Oh ini tuh. Iya bekasnya saya bilang. Terus tuh ini parah sih ya. Iya benar. Terus akhirnya gimana tuh? Nah, di situ mau ngobul kan otomatis, ngobul itu. Kita langsung putar balik. Di situ kita sempat bacok juga, alhamdulillahnya sempat ketahan juga tuh bang, ketahan sama tas. Oh itu udah disiram, dibacokin juga Iya, lagi ya. iya, gitu, Kawan-kawannya Mas. pada kemana? Pada enggak bang, kalau kita tuh di tengah-tengah mereka gitu loh. Itu jadi masuk ke tengah-tengah mereka. Iya, jadi kita fokus sama satu orang kontokan di situ. Oh berarti ente udah ngincar orang ya gitu ya. Karena ada kelas kita, kelas 1 ada yang dibacok sama dia gitu. Sebelumnya. Jadi kita fokus sama orang itu aja gitu loh. Oh iya berarti kok ente ngejar. Nah posisi orang itu ada juga di tengah. Iya. Ente kejar. Terus akhirnya pas ente disiram itu gimana? Saya lari ke belakang lah soalnya. Menurut belakang kan ente sempat dibacokin tuh. Ya alhamdulillahnya Di kaki sama tas. iya. Terus ente bilang kalau ente kena pas ngebul itu. Anak-anak sih berarti pada tahu nih, langsung pada ngeludahin itulah tawuran itu ya kan. Mundur lah ya. Mundur karena kan ada air keras bang, mundur juga karena air keras. Pertama kali ente disiram itu sampai berasa atau enggak tuh? Berasa bang, itu berasa banget, perihnya luar biasa. Perih langsung ente mundur. Panas campur aduk itu. Ente langsung mundur tuh. Langsung mundur itu kita. Terus akhirnya pas kawan-kawan lihat itu, kawan-kawan akhirnya pilih mundur juga tuh. Jadi mundur juga Mundur karena terus? ada air keras itu. Di situ kita buru-buru kan nyari yang namanya air ya kan. Buat mobil ini sih bang, Iya. soalnya kan panas. Iya. Mana tengah hari itu bang, pulang sekolah, Jam 2-an panas-panas sih jam 2-an itu. Kita guyur nih air ini Oh, masih berasa masih panas. akhirnya dibawa kita ke rumah sakit di situ Pas dibawa sama di rumah sakit itu sama kawan-kawan juga. sama kawan-kawan juga. Rumah sakit mana? Persahabatan bang, Dari Jatinegara ke Persahabatan lumayan ya. lumayan bang, itu perihnya minta ampun. Itu Terus pakai apa dibawanya? pakai motor bang, bonceng. Oh, diboncengin sama kawan langsung ke rumah sakit Persahabatan. Terus akhirnya gimana tuh? Di persahabatan penanganannya lama juga bang, kita mau di situ salahnya ya. Didiemin dulu. Didiemin dulu sebelum kita marah-marah gitu. Bahasa-bahasa kotor keluar gitu, sampai gebrak-gebrak meja baru ditangani bang di situ. Yang udah kontak media siapa? Saya sendiri bang, Kan gitu. ente yang lagi luka itu Kan saya udah kuat ya. disuruh tidur nih, saya gebrak-gebrak gitu. Karena emang udah gak kuat kan. Udah nggak kuat perihnya itu. Tapi nggak ditangan-tanganin juga. Iya. Ya? Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya ada dari rekan-rekan KR ini bawa handphone plastik bang. Baru saya ditangani tuh di situ tuh. Handphone plastik. Buat jaminan biar saya tuh di ini bang, apa sih, tanganin gitu. Itu handphonenya siapa aja gitu. Kurang tahu itu pokoknya saya. Pokoknya kawan-kawan ngumpulin handphone. Ngumpulin Ya. handphone. Biasanya sih tuh setahu gua ya, setahu gua rumah sakit itu kan buat bayar itu kan pakai duit bukan handphone. Ya, istilahnya buat jaminan doang gitu. Soalnya kan urgent itu. Pokoknya posisi kawan-kawan udah nggak ngumpulin duit lah ya. Iya, Pokoknya iya. pokoknya apa yang ada handphone pun ngumpulin lah ya buat jaminan. Nah dapat lah tuh jaminan tuh rumah sakit baru itu ditangani. Ditanganin bang. Itu terus apa orang tua tahu nggak itu Kejadian belum tahu itu. kalau belum tahu terus pas ditangani sama dokter terus gimana? Akhirnya ya udah, kalau kata dokter suruh telepon orang tua. Akhirnya kita telepon lah tuh orang tua datang ke persahabatan. Lihat anaknya begitu ya sedih juga bang orang tua. Berarti orang tua ini nyesel dong ACC si Takim itu. Kan awalnya kan udah ACC Takim tuh, ya kan? Akhirnya pas ente kena itu, akhirnya orang tua bilang kan nyesel tuh. Enggak sih, nggak bilang gitu, enggak, karena emang anak kayak doyan tawuran mungkin apa gimana ya kan, mungkin orang tua juga mikirnya luka bakar gitu, mungkin ntar juga bisa sembuh gitu. Akhirnya pas ditanganin itu bagaimana tuh penanganannya? Penanganan ya dikasih salep itu apa, disiram air antibiotik juga. Lama aja tuh masa Lumayan bang, berapa lama? aja nggak di Binatang. Oh di DPR pas penanganan itu pas perobatan itu di rumah sakit itu berapa lama di rumah sakit? Sehari doang itu. Saat Udah kena salep kita langsung pulang. Oh berarti cuma sehari doang ya, sehari dikasih obat salep, ente pulang. Nah terus akhirnya pas pulang ente apa namanya buat nyembuhin itu Buat nyembuhin itu lama. prosesnya lama itu bang, Lamanya lama banget. Lamanya dalam arti gini loh, namanya luka bakar di situ.
jadi butuh proses pengeringan, lupa ini biar kering gitu. Berarti itu nggak sekolah dulu dong? Nggak sekolah saya. Berapa lama tuh nggak sekolah tuh? 2 minggu lebih lah itu. 2 minggu lebih pas kejadian itu nggak sekolah, kawan-kawan akhirnya di rumah aja berobat segala macam tuh kawan-kawan nengokin yang semua. Rame bang, Rame nengok dari mana aja ada. Oh, Ada ada. di lain punya kawan yang solid itu. Oh luar biasa lah ini. Di tanah air luar biasa juga. Ya, mantap ini ya kawan-kawan NKRI, terima kasih nih. Berarti basis berapa nih yang pada? Basis mana aja yang 40, Semua. yang tamistik. Wah, luar biasa buat kawan-kawan 6 Keramat Raya nih, luar biasa pada solid juga. Iya. Ya kan ente kena jadi korban penyiraman air keras itu terhadap anak kandung ya. Tapi pun kawan-kawan solid pada besuk. Tapi bawa handphone lagi nggak kawan-kawan besuknya? Kan waktu ente kena di rumah Iya. sakit, kawan-kawan ngumpulin handphone tuh. Nah terus pas datang ke rumah kawan-kawan bawa handphone lagi nggak? Oh kita kalau soal itu kurang tahu juga deh. Ah. Bang. Soalnya kan kita ibaratnya mikirnya yang penting sembuh dulu ini luka Ya, gitu. itu biayanya kena berapa? Nanti habis tuh. Kadang dari soal biaya di Itu bang, yang- pokoknya lumayan juga apa gimana Itu gitu. kan otomatis kan kawan-kawan udah buat jaminan nih. Ah. Tapi yang ujung-ujungnya orang tua. Iya benar. Orang tua kan Orang tua. ibaratnya nggak mungkin juga hari itu tuh handphone dijual semuanya laku kan. Iya. Otomatis kan bertanggung jawab orang tua itu yang ngebiayain orang tua segala macam ya kan itu beban juga. Beban juga ya ya, kan. benar. Nah setelah kejadian kayak gitu nanti gimana tuh? Nanti makin jadi atau gimana tuh pas kejadian penyiraman air pantai apa yang Gimana ya di sini posisinya mulai rada ngedrop juga lah. ada ngerem Kejadian itu itu pas udah ya udah mulai ngedrop terus ngurangin udah mulai ngurangin atau udah mulai ngurangin, tapi kejadian ada aja. Gitu. 2 minggu ente Kita belum ada motor pasti itu belum ada. oh belum ada motor tetap masih ngebasis ya Masih belum masih 2 minggu ente perobatan di rumah kawan-kawan kayak pada datang. datang di rumah nengokin ente terus setelah sembuh ente sekolah lagi ikut basis lagi Terus basis lagi kita. ikut basis tapi mulai ngerem Mulai ngerem. Tapi kalau udah dipantekin udah lain cerita bang, istilah gitu. tapi ente bawa lagi nggak tuh senjata warisan Gak apa-apa itu. enggak ya karena kan udah disiram udah mulai ngerem udah nggak bawa Iya. senjata warisan lagi ya nah terus akhirnya ada kejadian setelah itu penyiraman air keras itu akhirnya ada kejadian pas dulu Ada bang. apa gimana tuh Ketimpa kepala. Celurit. Nggak tahu itu mana STM mana yang naik. Di situ ada area juga ada. oh itu ente tawurannya pas berangkat atau pas pulang Pas pulang oh pas pulang akhirnya ente dilempar bukan dilempar bang. Jadi posisinya kita sama anak kelas 1, kelas 2 ya. Sama anak kelas 3 juga, cuma nggak banyak juga kelas 3 nya gitu loh, yang kelas 3 basis pas zamannya kita kelas 2. Di situ kondisi ributnya di kelar bang, pas arah mau pulang ya, dipantekin, ya kita orang tuh turun, ada nih adik kelas kita juga tuh, ibarat potongan juga orang juga. anak mana Anak dia kadang 9A, kadang kereta juga. oh, Dia berhadapan itu sama STM itu, sama bos tuh. Dia bogir kalau nggak salah deh. Bogir. Kita juga emang bogir. Kalau celurit nggak bawa. enggak tuh ya Iya. gearnya itu gear itu ya ente bikin tali ya Iya, tali panjang itu biasanya pakai tali taekwondo. iya berapa meter itu panjangnya Tali ke taekwondo kurang tahu berapa meter sih? Lumayan deh bang. Iya, lumayan Oh. lumayan cuma biasanya disambung-sambung lagi tuh Sambung-sambung bisa sampai lagi. 2 meter ya Iya benar. iya itu gear motor ya Dia motor. itu zaman gua masih berlaku juga tuh kayak Iya. gitu tuh pakai gear motor itu makanya motor rata-rata gearnya diambilin kayak gitu tuh kelakuan anak STM ya nah terus akhirnya pas bentrok yang sama itu di Berlan itu gimana tuh ada Di kalau ada bang itu kita di kalau ada motor atau gimana kelas 1 ente kan katanya ngadep korban ya kita sendiri bang. itu gimana kan kelas 1 nya yang berlawanan yang Iya. ngadepin Yang ada. ente Saya kan abang kelasnya dia. kan ente udah malah ngerem yang tadinya bawa warisan sekarang pindah pakai motor ya kan udah ngerem kan tapi ente ngelihat adik kelas Karena kita diajarnya sama abang kelas kita buat ngejagain tuh adik kelas gitu, ngelindungin lah. pas adik kelas 2 tuh ente dia pokoknya ini adik kelas harus dijagain nih Iya, waktu saya- kejadian kelas 3 ente ada Pas tiga kita ada juga. nah terus Gimana gimana kondisi di situ emang gak bayar juga bang, kayak gitu. aku dikira ente bisa jadi korban gimana tuh Saya teriak nih sama dia nih yang kelas 1 ini. Tahan, ya kan, sampingnya kita. Terus
dia nggak kuat bertahan bang, saking ini musuh rame kali ya. Dia putar balik ini jalin kita nih. Ya kan? Awal mulai sih emang dia nahan karena dia mungkin capek kelelahan juga ya. Itu kita masih nahan kondisi ya kan. Di situ kita ngepet sama celurit kalau nggak salah, celurit sama gear juga. Gear mungkin ada 2, celurit 1 di situ tuh kondisinya. Kita kan emang nggak bisa main gear bang, muter-muterinnya nggak jago gitu loh. Itu posisi pas itu ente sendirian yang Sendiri bang, yang lain tuh pas turun dari patas langsung ketangkap TNI bang. tangkap Kan, TNI. tangkap kan ada di sebelah kiri tuh kelor TNI, markas TNI atau apa sih itu lupa. Oh berarti pas turun sebagian ketangkap, sebagian ngelawan itu. Iya, yang lawan sih hitung gitu. Terus Akhirnya di situ kita kesengget nih kaki bang, ketarik itu, seripet gira sama musuh, jatuh dibacok sekali kita ngeles bang, istilahnya gitu. Bacok sekali kita ngeles, pas kedua kalinya baru kena di mana? kepala. Itu Kepala. sama CR. Sama CR, Bang. Tapi nggak ini ya. Nggak nancep sih, soalnya kan kita sempat nuntuk juga, jadi kena seset gitu, tapi lumayan lukanya gitu loh. Terus pas ente dibacok itu ente masih sempat jatuh tuh, dibacok ngeles terus dibacok lagi ente kena kepala, terus ente masih sempat takut atau gimana? Takut atau gimana? Tangkap juga bang kita sama TNI bang. Berarti pas kejadian dibacok itu dibubarin atau gimana? Dibubarin sama TNI, akhirnya ente dibawa sama TNI ketangkap. Ketangkap ke pos polisi apa pos apa ya, pos polisi kalau di situ ada sebelah kanan belakang. Kita dibawa di situ. Anehnya di situ ya kan, yang bacok kita juga ada itu tangkap bang. Terus gimana tuh? Lucu banget itu bang. Ini kan banyak yang ketangkap. Bacok berapa orang tuh? Satu di situ yang ketangkap yang mau bayar aja bang. Satu orang doang dong berarti tuh. Jadi yang ketangkap dari pihak musuh ada nih barengan sama kita bang. Kita lagi darah-darah. Yang bacok kita tuh ada di samping kita. Ketangkap. Tangkap dia. Satu orang doang kan? Sama yang bawa gear juga. Oh yang bawa gear 2 orang. 2 orang. Sementara ente ketangkap banyak tuh rame-rame. Cuma dibedain. Oh dipisah antara musuh sama ini. Iya. Dipisah, terus akhirnya gimana? Saya ketangkap di bawah pos polisi itu ya kan. Ini kan kepala berdarah. Ini musuh nih, namanya musuh. Kita udah berdarah kan kesel juga bang. Gitu ya kan. Kita sampai dikasih darahin ke dia nih bang, gini-gini bang. Lu lihat ya, gitu bahasanya. Aku bakal kembali sebentar, lu lihat. Di situ polisi tahu nih takutnya ada kecot di dalam pos itu, jangan entah berantem entah apa. Kita langsung udah, kalau kata polisi itu bawa aja ke Salemba. Terus Salemba kan itu Polres apa polisi? Salemba apa ya? Rutan terus Salemba Matraman maksudnya ya. Oh polsek ya. Iya polsek ya. Karena kan Polres itu satunya sama. Iya. Di situ kondisinya kita nggak dipegang bang oleh polisi awal mulanya. Kan kita kan dibawa nih. Tapi kita nggak dituntun nih mau dibawa ke pos, sedangkan Gir udah dikalungin bang, barang bukti. Barang bukti kita ada Gir dikalungin sama ininya, sama TNI-nya. Jadi TNI ini nyerahin ke polisi gitu. Cuma ente akhirnya Gir itu dikalungin ke ente nih. Iya, awalnya digetokin dulu untuk bibir. Awalnya suruh ngakuin ini punya kamu bukan gitu. Apa kalau saya lihat ini kamu yang bawa gininya gitu. Kamu bohong. Pak, iya, nggak apa-apa gitu. Ya sama atuan dong. Ya gitu. Cuma sakit juga bang. Iya. Terus akhirnya, kan di situ kondisi kita nggak dipegangin bang, darah mungkin udah karena udah musuh kali gitu. Tapi kenapa nggak itu? Maksudnya kan TNI itu kan yang nangkap ente, ada polisi segala macam. Kan ente ngeliat, mereka kan ngeliat ente luka, kok nggak dibawa ke, nggak ditahan dibawa ke rumah sakit segala macam gitu? Mungkin tahunya kan kita tahu bang. Jadi dibiarin aja ya. Biarin Terus aja. setelah itu dimasukin ke polsek itu gimana? Kita kabur bang, lari langsung ke arah Jatinegara lari. Ente doang. Karena kita nggak dipegangin, karena udah bercucuran darah itu. Yang lain masih ketangkap tuh. Yang 2 orang ini tuntun karena dia nggak berdarah. Cuma ente masih kabur lah. Kalau dia mau ke arah Matraman kan di bawah. Kalau kita nggak, karena posisi nggak dituntun, kita lari nih bang ke arah kanan, ke arah error. Oh iya. Ya, Bon Pala. Terus di situ apa sih kita
Ya, kan ada tuh jembatan tuh Bonpal kan rel, sampingnya nih bang ada jembatan. Di situ ketemu musuh yang teman-temannya kita berantemin bang di situ. Oh yang tadi habis ada tawuran akhirnya sebagian ketangkap, sebagiannya pada cabut nongkrong di situ. Nah, terus gimana lagi? Waduh bang, kita lagi lari kenceng-kenceng lah ya kan. Terus pas jembatannya kita buang BB dong barangnya ke jembatan itu tuh. Jembatan Bonpal ya. Oh kirinya itu buang lah Iya, ya. biar ibarat aman aja nggak bawa barang bukti. Dari sebelah kanan ini temen-temennya dia yang awal mula berantem sama kita pada nyebrang bang. Lihat. Wah ini anaknya tadi nih anak tadi gitu yang bobo gear. Dia lari bang pada namanya kita udah berdarah poyongan bang lari beneran. Terus ya kalau di situ kita sempat baku hantam lah gitu. Oh mereka rame tuh, itu sendiri Bang jatuh bangun bang baku hantam. Akhirnya tapi nggak ada bobnya dari mereka. Alhamdulillah nggak ada karena yang bawa BR itu doang yang tangkap. Oh iya akhirnya itu udah luka jatuh bangun akhirnya bawa kuatan itu gimana tuh selesainya tuh gimana? Selesainya ya kita namanya sendiri ya cabut bang, istilahnya namanya udah kelayangan tapi kita ada perlawanan juga sih itu pas lawan cabut iya, terus akhirnya jatuh bangun akhirnya lagi motor lagi kenceng bang dari arah Kelor kan kenceng tuh motor. Kita langsung berhenti bang, minta pertolongan karena kita udah nggak kuat nih kepala nih. Kita berhenti nanti langsung naik tuh. Iya. Terus itu tukang ojek atau gimana? Kok kurang tahu di bulan. Oh iya langsung naik ya. Terus saya ngomong apa tuh sama orang yang motor? Pak tolongin pak. Terus tolongin sama dia. Saya di booking pak sama musuh gitu. Ya udah bukan naik kalau tadi gitu. Saya naik langsung tolongin. Saya cari yang tadi ke rumah sakit atau gimana? Pulang ke rumah ini pulang dulu ke rumah. Mau diantarin sampai rumah kan dia? Enggak, nggak diantarin pak. Sampai mana? Saya mikirnya takutnya ada polisi yang bersaya pak. Terus Istilahnya dari Uber gitu. Terus akhirnya kita turun tuh di Pasar Ikan. Tahu pasar burung orang tahu ya sih. Oh pasar burung. Terus Kita turun di situ naik mikrolet 27. Kita disuruh turun sama supirnya gara-gara darah dia takut kalau kita pengalaman kayak itu punya. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya turun loh kalau tadi gitu gua mau bawa yang bawa penyakit kalau tadi gitu karena dia mungkin takut kita berdarah-darah. Iya. Terus akhirnya kita di situ posisi langsung turun bang. Jalan lagi tuh dari Pasar Ikan jalan kita nih ke Ampas Bogor. Dari Ampas Bogor kan biasanya ada ngetem Metro Mini bang. Kita naik waktu itu 506 bang arah ke rumah sih itu. Duduk paling belakang bang kita nyenderan aja ke metro ini kalau dari situ dia kan udah pusing udah kemudian bang terus ada rumah tuh di situ iya enggak di situ kita udah kelayangan bang udah nggak kuat bang alhamdulillah sih masih nyampe rumah pas udah nyampe jadi setiap kita turun dari metro ini bang otomatis kan nyebrang 1, nyebrang 2 gitu. Iya. Nyebrang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan baca bismillah dulu bang. Sekarang kelayangan gitu, nggak kuat darah udah muncul. Itu pas ente itu doang tuh, ente ucap itu. Iya, ingat. Kalau kemarin ente ngebacain orang nggak ingat Tuhan. Oh nafsu sih ya. Iya, nafsu. Pas ente udah kena akhirnya ya ente karena rasa sakit segala macam ente ingat lah ya Tuhan. Iya. Terus akhirnya Alhamdulillah masih dilindungi sama Allah. Nyampe rumah tuh. Nah, pas nyampe rumah orang tua ente lihat gimana tuh? Orang tua kita nggak ada bang di rumah bang. Gimana? Dari bapak kita lagi kerja, adik sekolah di situ. Mama lagi pasar nih, ceritanya itu. Itu kalau masalah 17 Agustusan bang. Kan lagi rame kalau 17 Agustusan. Iya lagi ramai posisi pas 17 Agustusan. Pas itu sebelum nyampe rumah kan otomatis kan nanti ngelewatin rumah tetangga. Kan banyak Kita tetangga. pagi-pagi itu bang, abis kelar upacara kan langsung pulang. Oh, Upacara doang iya. sekolah itu. Kan masih pagi belum terlalu banyak orang gitu. Bang. Terus akhirnya karena orang rumah nggak ada gimana tuh? Tangga itu dia. Oh, tangan nggak sampai berdarah-darah. Awal mula sih kita dibopong. Dibopong apa? Ada sama tempat tongkrongan juga bang. Namanya Bang Ali lah. Dia ngeliat ini dia nggak sampai berdarah-darah itu digotong-gotong bawa ke rumah. Dibawa ke rumah sama yang tukang dagang itu. Awalnya kita masih nice bang. Dia juga sampai kaget dia mau punya warung. Gitu. Akhirnya dia yang bopong saya bawa ke rumah. Rumah, nah orang tua nggak ada kan. Iya. Terus akhirnya
dibawa kemana tuh ente tuh? dibawa ke rumah kita. Pas dibawa ke rumah ada tetangga tuh yang penasaran bang, lihat lukanya kita parah apa enggak gitu. Terus Pas dilihat, waduh man, ya kesini ya. awal mulanya kita nggak mau bang jahit bang, awal mulanya gitu. Karena kita alhamdulillah belum pernah kena jahitan, ini dong yang kena nih. Berapa jahitan sih? 34 ada 34. keluar dalam. Keluar dalam. Nah terus akhirnya pas tetangga ente penasaran lihat luka ente itu akhirnya mutusin buat bawa ke rumah sakit. Iya, dari tetangga ya. Tetangga karena kan orang tua ente kan lagi pada nggak ada kan. Iya. Akhirnya tetangga udah bawa ke rumah sakit aja rumahnya. Nah, awalnya saya nolak bang. Nggak mau. Cuma akhirnya tetangga maksa kan karena melihat luka ente akhirnya dibawa ke rumah sakit mana? Jakarta. Ke Jakarta. Masih Jakarta Pulau Gadung. Ya masuknya Pulau Gadung. Iya. Pulau Gadung dibawa sama ini sama tetangga situ. Terus akhirnya apa keluarga tahu juga mas? Dikabarin ya kita tahu juga. Keluarga datang kan. Terus kemarin center sekarang kepala. Terus akhirnya orang tua gimana? Orang tua ya kaget aja. Aduh gitu. Kadang manggil kadang manggil tong. Iya. Terus akhirnya orang tua udah kayak gimana? Udah ngebatasin ente atau gimana? Udah lah, emang udah dikabulin aja itu. Iya. Di ACC lah buat pindah gitu. Enggak pindah. Dikasih lah tuh kendaraan. Udah besi. Oh. Kalau mulai kan nggak ada. Iya karena kekhawatiran itu akhirnya apa jangan-jangan ya emang ente tujuannya tawaran buat dapat kuda besi? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Karena kan akhirnya ente dapat kuda besinya gara-gara itu. Mungkin karena mikirnya pulang sekolah ngebasis kayak gitu anaknya ikut-ikut. Tapi sebelumnya ente sebelum kejadian ente pernah minta nggak kuda besi sama orang tua? Nggak pernah minta. Oh nggak pernah minta ya. Pas kejadian kayak itu orang tua khawatir, ya kan istilahnya misalnya orang tua akhirnya ya udahlah anak gua dibeli kuda besi aja lah gitu kan. Nah terus ente dikasih kuda besi gimana tuh istilahnya? Itu ente pas Ya kejadian alhamdulillah banget. Gitu. tidak pas dijahit 34 jahitan itu ini berapa hari? Kita buat maksain ke sekolah juga bang. Kan dia sehari. Iya besok tetap misalnya mau ke sekolah ya kita tetap sekolah. Nah terus kawan-kawan melihat Iya gitu. Ya istilahnya adalah dari perwakilan dari yang lain pada minta maaf karena nggak batalin atau apa gitu ada. terus akhirnya ada bantuan Ya itu pasti solid dari anak tamat lain. Oh iya sih ada. kayak bantuan segala macam itu pas habis itu besok masuk sekolah lagi itu pas ente berangkat sekolah itu udah pakai motor. Udah pakai motor? Berarti- Enggak belum. Belum dapat ya. Proses dulu. Proses berapa lama prosesnya tuh motor? Ada seminggu deh. Oh ada Ada seminggu lebih lah. seminggu pas lama seminggu itu berangkat sekolah gitu kan nggak pakai motor tuh itu basis. Enggak. Basis tetap gitu. Oh, itu basis selama seminggu tuh akhirnya seminggu orang tua beliin motor tuh. Iya. Pas beli motor dan itu ente udah naik motor sekolah Udah naik motor bang. sampai kelas 3 Sampai kelas 3. sampai berarti udah itu udah nggak ikut basis lagi. Enggak, kadang kita gini loh. Namanya kita naik motor kalau istilahnya di Kodim ini kan kita ngelewatin Kodim bang kalau berangkat sekolah. Kalau ngelihat apa adik kelas ataupun basisan kita ini tuh ada yang ketinggalan P9 lah ini pasti kita bareng. Ayo lu bareng sama gua. Nah, Gitu. tapi otomatis itu berjam juga. Oh iya. Ini apa namanya telat gitu bang. Itu akhirnya ente dapat motor ente sekolahnya sekarang istilahnya udah naik kendaraan lah ya. Udah naik kendaraan terus ente lewat Kodim kalau ada yang kawan-kawan ketinggalan ente barengin gitu kan. Itu banyak juga ente berarti ente kelas 2 tragedi banyak juga ya. Waduh bang, ada aja sih. Itu selain itu ada lagi kelas 2 tuh. Kelas 2 ada bang. Apanya? Tangan. Itu gimana lagi ceritanya? Depan sekolah persis bang itu mah kita itu. Jadi depan sekolah persis. Depan sekolah. Pas mau lulusan ini ya apa? Bukan lulusan ulang tahun ibu Dut bang. Oh ulang tahun dulu kelas 2 tuh pas ulang tahun kelas 2 terus Dari adalah STM bajak lah kalau nggak salah ya. Awal mulanya ada yang nyalamin juga bang. nyalamin Nggak tahu tuh siapa anak. Jadi depannya anak, bapak, belakangnya ibu-ibu. Sekeluarga naik motor nih, bro kalau kata dia. Bajak lagi OTW kemari gitu. Bilangnya gitu. Ntar lu sambut ya gitu. Awal mulanya tuh bang. itu bawa bapak mama sama anak. Sama anak iya nyalamin tuh awal mulanya tuh. Oh. Ya udah kita di situ standby dong. Iya. Kayak gitu. Terus akhirnya benar turun juga tuh bang dia bang dari P9 abang miring juga tuh. 9 naik bus ente dong itu dia. Iya.
kurang ajar ya. Itu Makanya kita juga kan PS9 Axel juga bang, kita kan basis PS9 juga. iya dinaikin sama mereka lagi, Iya. buat nurunin ente lagi, buat Iya. kurang ente lagi kan, itu negara kita itu. Bener. Iya. Nah, terus Tapi kita nggak goyang juga sama dia. turunin depan sekolahan, mereka rame tuh, satu bis doang bang, satu bis Satu bis. langsung nyerang. Cuma dia lengkap senjata ada aja. Mereka langsung nyerang paket tuh. Jadi kehalang pagar bang posisi di nyerang tuh. Oh, pembatas jalan. Pembatas jalan. Nah, pas mereka turun kepisah pembatas jalan, nah, terus gimana tuh? Pembatas jalan. Gitu. Posisi di situ main ketok-ketokan bayar doang bang. Oh, Kehalang pagar sih ya pagar ya, jadi kayak gitu-gitu doang ya, nggak ada yang ini ya. Di situ kita posisi udah teriak-teriak lompat, nggak ada yang pada lompat bang. Tapi lompat ke jalur mereka. Iya, biar enak lah buat kita ininya, terus lanjut di situ. Tapi anak-anak nggak mau lompat. Nggak ada tetap nahan. Di situ kita lompat bang. Ini cari PT lompat ke jalur Nafsu mereka. sih, istilahnya gitu. Apa sih lompat ke jalur mereka? Dia nyerang kita 3 orang. Terus Di situ nyerang kita 3 orang. Ada yang bawa apa ya, senjata tajam, celurit, golok sisir, entah apa juga kita kurang tahu ya. Lupa, kejadian udah lama juga itu. Pokoknya kita tuh ingatnya kenanya mau golok sisir bang. itu gimana tuh? Dia nyerang kita awalnya celurit, alhamdulillah bisa ngeles lah. Pas golok sisir dia ngantongin tiba-tiba bang naik kepala, kita ngeles nih. Kesandung lah tuh batu ini kan bang, batas trotoar tuh, bakso kita kesandung, diberi lagi bang sama Jatuh dia. tuh ente. Jatuh itu bang, diberi lagi sama dia, mati lu. Kita sempet nangis nih, nangis pakai tangan nangis kita. Itu kalau nggak salah menafikan deh. Kan kenceng itu kecahan. Iya, dari dibanding kita kena kepala gitu loh bang. Dikerobek dong tangan ente itu. Robek sih bang, Kena berat. Itu udah nggak dijahit nggak, alhamdulillah. tapi masih ini. Kalau Bekasi ada, masih bisa alhamdulillah. bergerak gitu ya. Terus pas ente tangis itu gimana? Ente langsung mundur kabur. enggak, kita sempet teriak. Dia kabur mungkin karena kita teriak. Ya, gimana? Tidak apa-apa gitu. Iya. Nggak sakit gitu istilahnya, teriaknya nggak sakit. Pikiran mereka, wah ini orang tekbal nih. Iya, tekbal, tebal. Mereka mundur tuh. Mundur dia. Terus? Di situ anak air baru pada lompat. Berarti inisiasi pendek dulu. Inisiatif, ini iya. lompat nyebrang semua tuh. Nyebrang semua, iya. Nah, terus akhirnya Karena mereka itu udah udah mundur. buat lompat. Mundur tuh akhirnya di situ. Mundur, kawan-kawan pada lompat semua tetap masih nyerang mereka, ngejar mereka. Ngejar mereka tetap ada perlawanan dia. Itu mereka apa pas ente sedang ke sebelah sana tuh mundur ke sana atau ke sana ke arah Dia ke arah Budut bang. ke arah Senen. Karena dia niatnya sih sebenarnya mau ini bang, mau nyambut Budut. Budut lah Kondisi kalau ulang tahun. sambut. Tapi mereka belum nyampe Budut udah kena mana KR. Iya. Tapi di pas kejadian itu ada Budutnya, enggak ada. Itu basisan sekarang. Iya, soalnya itu Kondisi. sempat rame di masuk TV segala macam, tapi informasinya Budut yang tawuran juga. Iya bang. Tapi itu yang murni anak enamnya, enggak ada anak Budut ya. Kondisi emang kita baru pada pulang sekolah bang, lagi rame-ramenya itu. Oh, Kondisinya bener. Lagi habis-habisnya itu sebenarnya kalau kita naik ke atas. pas udah kejadian itu gimana tuh? Pas udah kejadian itu mereka mundur, cabut, mereka arah Senen nih, arah Senen ya. Arah Senen terus kawan-kawan balik lagi ke sekolahan lagi. Tahun lagi baru arah pulang. Nya kapan tuh kawan-kawan balik? Basis sesuai basis saja bang. Oh, sesuai 13 basis. lah, 40 lah. Balik Sampai 9 lah balik. aman, pas balik aman. Alhamdulillah. Aman tuh istilahnya cuma tahun-tahun lihat deh itu berdarah dong. Benar bang. Kita di situ marah-marah bang. Marah-marah. Penanganan nih kita nih sekolahan udah baru kita marah-marah. Oh, diobati dulu. Ini masuk ke sekolahan dulu. Iya P3 kan. Oh, P3 kan diobati segala macam terus guru pada ngeliat. Oh, iya. Hal yang wajar mungkin kalau di sekolah kita. Kayak kalau di sekolah udah kayak gitu. Iya. Iya ya, akhirnya cuma diobati segala macam karena akhirnya ente balik tuh. Terus ada kejadian lagi tuh ente. Itu banyak banget kelas 2 ya. Ente ada kejadian lagi tuh. Habis dari situ tuh habis ente makan apa itu namanya sisir. Iya kalau sisir. Ada bang, ada lagi. Kejadian sih ibarat cuma digebukin doang gitu. Gimana tuh? Kita udah ada kuda besi pas di situ. Oh, udah ada besi. Terus Kemudian kan dibeliin kuda besi. Kita berangkat sekolah, ada kelas ketinggalan basis. Mungkin kalau dia naik ini apa namanya
patas kan ibaratnya hitungannya jam ya, Jam, apa gitu, baru dia datang lagi Iya, kan patas jam. jam. Kita ajak lah tuh adik kelas kita namanya molor, Kelas 1, kelas kelas 1, satu. kelas 2 terus kelas Lor berapa? gitu, lu sendirian lor, iya man, gue sendirian kalau tadi dia gitu. Ayo ikut gua aja naik yuk, akhirnya dia naik nih bareng sama kita. Karena kita abang kelasnya dia juga. Tapi dia juga kan tuh semua itu. Apa? Si molor ada tumpangi tidur dari motor. Enggak, malah dia teriak ketemu musuh. Apa sih di situ? Satu patas bang, diteriakin sama dia. Ente tumpangi si molor, Iya. jalan dia nggak molor malah teriak. malah teriak, Itu salah nama di bukan molor. malah teriak, namanya. malah teriak di samping patas bang. Patas ini musuh. Miring. 213 miring bang. Di daerah mana itu? Kebun pala. Oh di Bonpal, Sebelum Bonpal. sebelum Bonpal, ente naik motor, ada patas miring, ada teriakin. Enggak, awalnya kita sampingin. Oh, Kita sampingin. Kita Ente sih nyampingin ngomong dia. sama molor. Lor, teriakin lor gitu. Ah, terus? Diteriakin sama molor. Woi, enam kerabat raya nih gitu ya. Terus? Sama molor. Ya kan. Wah, di dua orang nafsu. Karena apa? Kita dari Kenari dari mana? Kelor ya. Kelor itu kejebak lampu merah. Bang, kejebak lampu merah di situ. Ente berhenti. Wah, lor, pasrah lor, kenapa man kalau kata molor? Lu lihat depan lampu merah kita kejebak macet, mana jamnya pagi, kan itu bang. Udah di situ yang dari atas turun semua itu bang, satu basis ngejar. Udah kita terus gimana man gitu, gas man. Kita sempat ngegas bang, nabrak motor, jeder kenapa teh? Apa copot bang? Motornya. Itu motor orang. Oh, motor orang. Nabrak Nabrak tuh. panik sih berarti gitu, panik lah sih gua. Nabrak juga. Molor ini dari belakang udah ditarik, dijatuhin dari motor bang. Iya. Cepet baku hantam juga dia. Tapi nggak ada BBR tuh mereka. Nggak ada alhamdulillah. Oh, itu Baru saya dari belakang. Ini kan pakai helm. Ah. Ditarik bang helmnya bang sama musuh ini. Ditarik ya. Jatuh sama motor-motor saya tuh gitu. Pas jatuh nggak gebukin, nggak digebukin sih bang. Kita ada perlawanan juga tuh di situ. Di situ molor nyari polisi, sedangkan kita lagi diinin juga bang. Dari gebukin juga dia nyari bantuan lah biar kita tuh ada penanganan gitu. Alhamdulillah di situ ada polisi yang nengahin. Akhirnya kita dibawa ke pinggir lah tuh. Di pinggirin tapi mereka masih nafsu tuh, Masih nafsu. Bahkan dari pihak gurunya dia disangkanya tuh saya yang kita nih berdua molor nyerang dia. Gitu. Aneh nggak bang? Itu anak mana sih? Karya Bunda nih Oh. Karya Bunda. Terus akhirnya gimana? Ketangkep juga tuh, ketangkep. Mereka ada yang ketangkep. Enggak, saya diamanin kan sama polisi. Terus Karena akhirnya, emang posisi kita digebukin sama dia orang. terus akhirnya gimana tuh? Saya diomelin tuh sama gurunya dia. Oh, gurunya dia datang ke situ. Iya. Ngapain dia gurunya dia datang ke situ? Dikasih informasi. Kayaknya mungkin. Oh, dikasih informasi akhirnya. Kamu gimana kalau kata gurunya? Otomatis gurunya datang dong. Wah ini anak-anak Kramat Raya gitu. Kamu gimana nyerang anak-anak saya? Gitu lah. Bapak gimana? Saya cuma berdua. Sedangkan anak-anak bapak sekolah bapak satu ke atas. Masa saya yang nyerang? Gitu. Ya, kita bilang gitu bang. Gitu. Akhirnya kita dapat pembelaan dong dari orang-orang situ, dari pedagang situ. Bapak jangan nyalain anak sekolah yang berdua pak. Gitu. Saya saksinya. Kalau anak sekolah bapak tuh yang nyerang gitu ya, kebukin anak ini gitu. Akhirnya di situ saya ngebalikin juga bang di situ. Ngebalikin juga, nggak terima juga sih istilahnya, yang tadinya pengen stop buat ikut-ikutan ya kan. Wah, jadi mulai lagi tuh. Iya istilahnya, wah ntar gue balikin gitu. Terus akhirnya lanjut ke sekolah. Bahkan motor kita kasih ke inian, ke mana adik kelas suruh bawa kita belain basis gitu. Oh, motor dibawa semolor. Pas itu kita pas pulang itu. Akhirnya itu lanjut sekolah, Tapi pulang. tetap lanjut sekolah itu. Pas pulang cuma kita ada rencana buat kebalikin. Terus akhirnya jadi kembalikan. Jadi cuma dia nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, dia nggak perlu ngomong kita mah. Itu motor udah ente suruh adik kelasnya yang bawa, ente ikut basis. Iya niat gitu. Terus akhirnya nggak Keluarin lah tuh. motorin, nggak ada. Bawa buat cuek. Ente bawa lagi tuh. Bawa lagi tuh. Wah, jadi berarti nggak selesai berarti nih, lanjut lagi nih. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya lambat laun ya bosen juga sih begitu bang.
motor udah ada, udah dikasih. Iya. Akhirnya coba mau balas dendam, mau balikin, ternyata mereka nya nggak ada, gitu kan. Nah terus itu apa namanya, ada lagi tuh kejadian lagi tuh. Itu kayaknya yang terakhir deh. Itu yang terakhir tuh. Apa tadi itu? Udah itu ibaratnya pengen lulusan, pengen naik kasih lu. Udah naik kelas 3 ya, ente disiram air keras, ente dibagi kepala ente kena juga, terus tangan digebukin juga di motor tuh kelas 2 tuh banyak juga ente. Terus akhirnya ente naik kelas 3 ada kejadian. Kelas 3 enggak, udah fokus buat sekolah aja. Oh, Karena kan udah lulusan lulusan. Berarti itu udah naik motor aja, nggak boleh naik tugas lagi, udah nggak naik musuh lagi. Ya pulang aja gitu. Paling ibaratnya ngarahin doang gitu. Nah tuh pas ente sempat tuh ente sempat mau, wah gua emosi lagi nih, gua bawa BR lagi nih, gua mau balikin tapi nggak ada gitu kan. Akhirnya di situ tetap ente lanjutin, aku udah gua udah mau praktik, udah stop gitu. Iya, Udah stop ya. udah stop gitu. Karena mungkin dari orang tua juga karena capek lah. Oh berarti kelas 3 ente udah nggak ikut basis lagi, udah naik kendaraan aja tuh. Ada nggak ibaratnya pas kelas 3 itu lulusan ente ikut juga lulusan juga kelas 3? Lulusan sih ikut kita. Ikut ada momen yang mungkin ente ibaratnya apa namanya nggak bisa dilupain gitu kan, kenangan gitu. Pernah bang, mau belokin patas tuh. Kita gimana? Tragedi itu ada. Jadi itu ada adik kelas kita meninggal bang. Adik kelas kita meninggal, salah ya. Meninggal Jadi kenapa? kita posisinya tuh meninggal jatuh dari patas bang. Terus Kita kan udah naik motor jadi nggak tahu nih tragedinya kayak apa gitu. Pokoknya dia ada yang bilang jatuh dari patas gitu karena dihadang sama musuh gitu. Itu kejadian ketika bang. meninggal tuh adik kelas ente tuh. Nah terus yang ente ngebelokin batas itu gimana ceritanya ente ngebelokin batas? Kasih peringatan ke supir bang 213 belok bang. Belok kemana tuh? Masuk ke dalam sekolah karya Bunda itu. masuk ke dalam sekolahannya. Iya, istilahnya gitu. Jadi kan karena makamnya nggak jauh dari itu sekolah karya Bunda. Daerah apa itu? Ini itu kalau masalah tanah kusir di tanah kusir bukan ya? Nah terus itu kan dari jalan raya itu kan buat masuk ke sekolah itu kan lumayan tuh. Iya, Mau tapi tuh. mau dia. Masuk nyampe itu apa namanya situ ya? Sampai depan sekolahnya bang. Depan sekolahnya. Iya, anak-anak. turun nama anak-anak Terus? 13 sampai belok. Ribut tuh. Dia ibaratnya dikunci sama guru jangan pada keluar. Oh nggak ada yang keluar ya, Nggak ada ada yang itu keluar. jalan doang. Iya. Terus akhirnya gimana tuh? Udah Entah dia ibarat udah pulang ataupun apa kita juga kurang tahu. akhirnya Tapi emang depan sekolahan persis. tapi nggak kejadian ribut ya. Enggak. Nggak kejadian ribut, akhirnya udah anak-anak pada pulang aja. Iya. Pulang aja, tapi emang udah nggak ada kejadian apa. Tapi kayaknya sih di situ sebagian ada yang udah pulang, sebagian ada yang belum bang. Karena kita ngeliat masih ada yang seragam abu-abu, putih abu-abu masih ada dalam sekolah itu. Kan kalau orang Orang-orang pagarnya aja. tapi nggak ada polisi. Nggak ada. Oh, Akhirnya di situ lanjutlah tuh kita makam. ke makam. Oh, ente pada Gus. oh ente pada nyekar ya. Nyekar, iya. Lanjut nyekar. Terus musuh juga nggak ketemu, udah akhirnya pada pulang. Iya bang. Nah itu kelas 3 tuh. Pas tiga. Nah tuh itu pas ente lulusan itu ente nggak ikut lulusan sekolah. Lulusan ikut, cuma Nggak ribut ya, nggak ribut. nggak ribut. Oh istilahnya memang tragedi kan ente kebanyakan di kelas 2 ya. Nah, kelas kelas 2 dua. sampai ente dapat kuda bersih juga di kelas 2. Iya, kelas 2 iya benar. Ibaratnya pahitnya di kelas 2 tapi kan ada temannya juga di kelas 2. Jadi dikasih kuda bersihnya masih ada nggak sekarang? Tinggal sih. Kenapa tuh? Ganti yang lebih bagus. Oh, siap. Bila ada Siap. rezeki mah. Itulah ibaratnya ketika ente dapat pahitnya otomatis ente juga dikasih manisnya Iya. juga kan. Manisnya apa yang dikasih kendaraan buat sekolah, akhirnya ente bisa juga pas kelas 3 istilahnya ente bisa lulus lah ya kan. Bisa lulus. Nah ente itu udah banyak ibaratnya selama sekolah di Neng Keramat Raya ini ente ngalamin tuh yang pahitnya itu, bahkan pahitnya berjilid-jilid tuh ya. Emang ada aja. Iya, pahitnya berjilid-jilid gitu kan. Kalau bisa dibilang kalau waktu zaman gue sekolah gitu kan, Iya. ibaratnya ini kita sekolah apa selama gitu. Biasanya kalau ibaratnya di zaman gue tuh biasanya apes-apes itu biasa kena di hari Jumat. Iya. Masih ada itu hari Pokoknya hari apa? Jumat tuh kayak Jumat pasti apes Masih gitu. ada. Iya. Nah, terus ente lihat nih pelajar zaman sekarang nih. Gimana tuh menurut ente tuh? Ente pelaku nih, pelaku
pelaku waktu zaman sekolah ente seperti itu. Iya benar. Itu kan ente lulus 2012, sekarang di 2022. Kemarin juga sempat zaman pandemi, Iya, gitu kan. benar. Pandemi COVID, semua perekonomian hancur segala macem, sekolahan online, gitu kan. Terus akhirnya beralih tawuran itu, gitu kan, tawuran. Iya. Mungkin sekarang udah pakainya udah ibaratnya era digital segala macam, udah nggak basis lagi, gitu. Tapi udah Ngumpul-ngumpul tuh gimana tuh menurut ente? ya jangan terjadi seperti itu lagi lah, kayak tawuran apa gitu sebenarnya. Nah ibaratnya nih ente pelaku. Karena kita ibaratnya udah pernah ngerasain gitu. Iya, ente pelaku, ya kan, pelaku dari batin tadi segala macam lah. Korban iya juga gitu kan, istilahnya kan, walaupun itu pada akhirnya ente mendapatkan manisnya gitu kan. Nah ini buat pelajar-pelajar zaman sekarang, Iya. ente sebagai pelaku, sebagai korban juga gitu kan. Nah ente mau sampein nggak buat para pelajar sekarang nih yang masih pada suka tawuran nih? Ada sih Pak. Coba ente sampai ini nih Bang Imam, ini Bro Imam ini ya alumni 6 Keramat Raya basis bom 9A. Beliau pelaku sekaligus korban selama tawuran gitu kan. Nah dia ibaratnya melihat tawuran zaman sekarang, ibaratnya Bro Imam ingin menyampaikan lah untuk para pelajar yang zaman sekarang yang masih suka tawuran. Monggo Bro Imam. Tolonglah buat para pelajar sekarang, stoplah tawuran-tawuran gitu. Karena apa? Merugiin diri lu sendiri, terutama orang tua lu pasti mikirin lu juga istilahnya gitu, lu juga istilahnya dapat luka. Tolonglah buat pelajar-pelajar sekarang berarti stoplah tawuran gitu. Karena nggak ada gunanya juga, malah ya lu dapat luka gitu loh. Betul. Tuh. Nah ini luar biasa Bro Imam tadi udah ngasih apa namanya pesan lah buat pelajar sekarang bahwa tawuran itu memang bermanfaat ya. Iya. Bro Imam ya, kita memang harus sepakat istilahnya kita kampanyekan stop tawuran dulu Bro Imam. Oke, pelajar zaman sekarang stop tawuran pelajar. Stop tawuran pelajar. Oke, itu tadi kisah kita dengan Bro Imam segala macam. Nah, Bro Imam ini dari alumni 6 Keramat Raya 2012, 2013, juga 9 bom ya. Nah, di 6 Keramat Raya sendiri sudah ada namanya terbentuk sebuah wadah ikatan alumninya. Iya. Itu ada Ikalus, yaitu ketuanya Bang Cecep ya. Iya. Dan Bang Cecep. Apa harapan Bro Imam terhadap wadah Ikalus 6 Keramat Raya ini nih? Monggo Bro Imam sampaikan kepada seluruh alumni 6 Keramat Raya secara khusus dan secara umum alumni STM Keramat Raya gitu kan, istilahnya apa Bro Imam ingin sampaikan kepada seluruh alumni Keramat Raya. Rangkul Bang, jadi satu. Pasti ya. Ada lagi Bro Imam yang ingin disampaikan untuk para senior, para junior alumni Keramat Raya. Ya, Bro Imam ibaratnya punya harapan besar terhadap wadah-wadah alumni Keramat Raya. Merangkul lah, bersatulah, itulah. Ya itu Bang, benar. Karena dengan kita merangkul, baik yang senior merangkul yang junior ataupun yang junior mendekatkan diri kepada yang senior dan merangkul bersatu, kita bisa menjadi satu kekuatan yang kita bisa saling bantu satu dengan yang lainnya ya. Itu ya solidaritas kita. Jadi solidaritas itu, persatuan itu tidak hanya ada saat waktu sekolah. Iya betul. Enggak waktu sekolah katanya solid segala macam, tapi ketika kita sudah lepas seragam juga itu harus diterapkan. Iya benar. Bagaimana membantu kawan-kawan yang masih menganggur biar bisa bekerja, Betul, gitu kan, selain yang kesusahan bisa dibantu, kayak gitulah ibaratnya kita bisa saling bantu dan Saling harapan bantu, itu kayak gitu. Nah terus gini Bro Imam, saat ini juga dengan situasi saat ini banyaknya tawuran pelajar, masih banyak maraknya tawuran pelajar, akhirnya ikatan alumni seluruh STM se-Jakarta akhirnya bersepakat untuk bersatu di dalam satu naungan Ikatan Alumni Pelajar Jakarta atau biasa disebut IKAP Jakarta. IKAP Jakarta. Nah, baik itu yang dulunya rival, musuh segala macam, bahkan menjadi korban segala macam, mereka akhirnya melepaskan semua masa lalu itu dengan satu tujuan, yaitu kita bersatu sesama anak bangsa. Gitu. Saya lebih dukung itu. Kita lupakan masa lalu itu, kita bersatu, gitu kan istilahnya. Dan harapan besar di IKAP Jakarta itu tawuran pelajar di Jakarta itu tidak terjadi lagi. Itu makanya alumni disatukan semua. Nah, apa harapan Bro Imam terhadap IKAP Jakarta? Harapan kita ya kita tetap merangkul satu sama lain ya, entah itu IKAP, entah itu Ikalus ya. Iya. Saling merangkul satu sama lain, ibarat kompak gitu.
satu Madi. Kalau di Nang Keramat Raya apa slogannya apa kalau di Nang Keramat Raya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Keramat Raya. Itu dari Bro Imam untuk seluruh alumni Keramat Raya. Tadi sampaikan sama Bro Imam, rangkul, bersatu kita akan kuat, kita akan bisa saling membantu. Itu tadi kisah kita dengan Bro Imam segala macam, kita sudah kulik semua dengan Bro Imam. Harapannya ini menjadi pelajaran, bukan untuk diulang, tapi ini hanya menjadi sebuah kenangan ya Bro Imam ya. Jadi menjadi kenangan, pelajaran untuk kita bersama. Stop tawuran pelajar. Itu demikian tadi kisah kita dengan Bro Imam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jiwa, Keramat Raya. Keramat Raya.